wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apabila kalian dalam keadaan sehat, berarti kita bisa memulai pembelajaran hari ini dengan senang atau gembira. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan manfaatnya dari kegiatan hari ini. Nah, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa, silakan. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita menyekolahkan Indonesia Raya, kita berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, tadi kita mengenai Indonesia Raya. Nah, sekarang kita akan membuat aturan kesepakatan sholat. Ini akan kita sepakati bersama-sama. Nah, tidak boleh dilanggar ya kalau kita sudah menyepakatinya. Nah, siapa yang mau menuangkan ide tentang kesepakatan kelas ini atau aturan belajar? Satu, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tertib saat belajar. Yang ketiga, datang tepat waktu. Iya, memakai seragam sesuai jadwal. Itulah kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama-sama ya. Nah, anak-anak, ibu mempunyai gambar. Dan perhatikan ya, gambar. Nah, ibu
punya gambar. Ini gambar apa? Angin. Nah, gambar kipas angin. Nah, dalam kipas angin ini, apakah benda ini termasuk mesin? Apakah benda ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Nah, kipas angin ini termasuk benda non cerdas. Kenapa disebut mesin non cerdas? Karena bergerak sesuai dengan aturan atau perintah manusia. Dia ditolongin ke istri, kemudian dia hanya seperti itu, tapi tidak cerdas, ya, hanya sesuai dengan aturan manusia, ya, sesuai perintah manusia. Ya, dengan mesin-mesin yang lainnya ya, mesin cerdas. Nah, yang kedua, ibu juga punya gambar lagi nih. Gambar apa ini? Nah, laptop ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Mesin cerdas. Mesin cerdas pintar ini termasuk mesin cerdas. Kenapa disebut mesin cerdas? Mesin yang dirancang untuk berpikir seperti manusia. Pintar, karena mesin cerdas, laptop ini termasuk mesin cerdas karena dia dirancang ya. Mesin ini benda ini dirancang agar bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, juga perbedaan cerdas dan non cerdas. Ibu punya permainan ya. Kalau jawaban untuk menjawab tentang perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Gimana ya? Nah, ibu punya gambar atau punya kuis ya. Nanti kalian jawab. Ibu minta kedua orang maju ke depan untuk menjawab kuis ini. Ibu minta laki-laki dan perempuan, silakan maju ke depan. Tadi geser dulu, biar tadi yang mundur. Sini Ali, berdua sama Maria. Bukan bisa sih juga sikat Ali di sana, Marta di sini. Marta di sana, Ali yang di sini. Aku sana dulu. Nah, silakan diklik mulai. Mau pilih peti kemas yang mana? Silakan pilih cepetan. Jawab. TV besar atau smart TV sama seperti jelas sama non cerdas? Tepuk tangan untuk pada Aki. Masih ada Aki. Silakan maju ke depan cepetan. Bisa geser dulu nih. Geser dulu. Ya, pilih. Mau nomor berapa? Silakan. Pilih sini, masuk tengah. Ayo. Silakan pilih. Mau harta karun yang mana? Nih, ini saklar. Mesin cerdas atau non cerdas? Aki coba jawab, kalkulator. salah. Salah. Tepuk tangan untuk Aki. Apa ya? Tadi saklar sama apa? Saklar. Kalkulator. Itu mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas, Neng. Ya. Gak apa-apa. Delia sama Asya. Silakan. Mau yang mana nomor berapa? Harta karunnya. Harta karun. 3. Oh iya, karena ini terlambat.
Nomor berapa? Smartphone. Mesin cerdas pinter. Mesin cerdas aja salah. Tepuk tangan. Kita bisa maju nih. Silakan maju ke depan. Geran kok geran. Bukan. Mau nomor berapa? 11. Baca dulu. Mesin cerdas pinter. Siapa? Cerdas. Iya, ini non cerdas ya. Tepuk tangan untuk ibu ya. Ica sama Anissa. Ica sama Anissa. Sini maju ke depan. Nih, peti harta karunnya yang mana? Sok, bisa. 1, 2, 3, barang boleh. Nah, kita tanya mesin cerdas sama cerdas. Salah Nisa. Ica betul, tepuk tangan ya. Kita sama Jena, silakan maju ke depan. Mau nomor berapa? Satu dulu Jena, sini nak Ica, cepetan nih. Mau nomor berapa? 2. Kalau kata mesin cerdas sama cerdas. Non kabe. Salah. Oh, Jena tepuk tangan. Asfi sama Delia sini. Oh iya, sudah ada skornya ya. Jadi betul ini cuma betul 2. Yang ini masih ada waktu ya. Betul 3 ya. Nah, anak-anak, bila tadi asesmen awal yang sudah kita lakukan. Nah, kenapa kita harus belajar tentang manfaat mesin cerdas dan non cerdas? Kenapa? Siapa yang tahu kenapa kita harus belajar tentang ini? Boleh siapa yang menjawab? Kak kadulanan tekan. Agar kita mengetahui perbedaan mesin cerdas dan non cerdas serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai adalah 1. Nanti kalian akan menganalisis tentang perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu kalian akan peserta didik akan mengategorikan mana perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, anak, kita akan melakukan speaking ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, fokus. Boleh speakingnya ya. Nah, anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang mesin cerdas dan non cerdas. Nah, kalian perhatikan, simak secara baik-baik. Apabila ada yang penting, silakan ditulis ya. Apa saja yang ada di dalam video tersebut. Nanti Ibu akan melakukan tanya jawab dan akan memberikan nilai KPD kalau sudah beres ini ya tentang videonya ya. Kalau KPD ya berkaitan dengan video ini, video pembelajaran ya. Silakan disimak videonya. Mesin cerdas dan mesin cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa mendengar dan mengerti? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan renungkan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang menghadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain.
Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, Communities, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin yang cerdas. Mesin yang cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tepat yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dan penggunanya. Ciri-ciri mesin yang cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Nah, anak-anak, tadilah itu tentang penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas. Nah, kita masih ingat tadi videonya seperti apa penjelasannya? Tepuk tangan untuk Masya. Tadi videonya yaitu menjelaskan tentang perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Jadi di mana mesin cerdas adalah mesin yang dirancang untuk bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Sedangkan mesin non cerdas adalah mesin yang dirancang untuk hanya bekerja sesuai dengan perintah saja ya. Jadi si mesin non cerdas itu tidak bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru. Tapi kalau mesin cerdas itu bisa beradaptasi dengan keadaan baru atau situasi yang baru. Nah, jadi penjelasan yang sesuai dengan tadi YouTube tadi ya. Nah, contohnya siapa yang tahu contoh mesin non cerdas? Kalkulator, mesin cuci, remote, apa lagi? Mobil. Yang ada di rumah, kalkulator, kipas angin. Nah, itu contoh mesin non cerdas. Dia bekerja hanya sesuai perintah saja ya. Hanya itu aja dengan berdasarkan aturan if dan when. Itu tentang mesin non cerdas ya. Tapi kalau mesin cerdas itu bisa beradaptasi. Contohnya nih ya, kalau kita salah ketik, ya, kita pakai Google. Contohnya kita mau ngetik tentang rumus perkalian. Baru juga kita mengetikkan rumus ya, dia udah muncul sendiri. Ya, ada perkalian, penjumlahan, di situ pilihannya ya, ada pilihan-pilihannya. Nah, kita klik yang mana yang betulnya tulisannya. Jadi si Google itu bisa beradaptasi dengan keadaan baru, walaupun baru kita mengetik rumus, dia akan muncul rumus matematika, rumus fisika, atau rumus perkalian, rumus pembagiannya. Itulah kelebihan dari mesin cerdas. Dia bisa berpikir dalam jumlah besar, bisa mengenali pola, ya, bisa memuat banyak urusan-urusannya. Ya, itulah contoh mesin. Nah, anak-anak, nanti ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya, sesuai dengan KPD nanti ya, tentang mesin cerdas dan non cerdas. Nah, di mana ibu akan memberikan kasus dulu tentang mesin cerdas dan non cerdas. Nah, anak-anak, ibu akan memberikan kasus pada kalian ya. Jadi kita kan setiap hari selalu menggunakan teknologi, entah itu Google Map, entah itu kalkulator, itu termasuk teknologi atau mesin ya.
ya. Nah, yang kedua-keduanya, yang benda tersebut yang tadi disebutkan Google Map dan kalkulator itu termasuk ke dalam mesin ya. Nah, apakah keduanya benar-benar mesin cerdas atau non cerdas? Apakah hanya cerdas saja atau hanya mesin biasa saja atau otomatis saja ya? Itu kasusnya. Nanti kalian bacakan kasus ini ya, antara mesin cerdas dan non cerdas. Baik anak-anak, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, ibu sudah bagi sebelum kegiatan ini kan sudah punya kelompok masing-masing ya. Jadi sudah tahu kan kelompoknya. Nanti kalian isi tugas ini sesuai dengan kasus yang diberikan sama ibu. Jadi kalian analisis dan kategorikan benda-benda yang ada di soal ini. Apakah termasuk dalam mesin cerdas atau non cerdas? Ibu akan bagi ya. Ini untuk kelompok kelompok 1, ini kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Silakan bekerja sama. Jangan lupa lihat temannya kerja sama, deketin. Mungkin di situ kayak kerja sama. Pandi itu, silakan. Ali, deketin Ali. Nggak apa-apa berdiri dulu ya. Ya diisi. Sepertinya di sini ya. Lagi kelompok 2. Silakan isi nama kelompoknya. Kemudian dari sini ya, jadinya lembar kerjanya. Lembar kerja sama kunci jawabannya kunci jawabannya lembar kerjanya di situ. Soalnya bukan di situ ada 2 lembar ya. Diskusi. Sudah belum? Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 belum. Sudah belum?
kelompok 3 sudah belum? Sudah? Sudah. Ibu minta satu perwakilan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kelompok mana yang mau ke depan? Kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, semua kelompok 2 ke depan. Ke depan. Diskusikannya. Badrun sama Ipan kelompok 2 sini. Ayo semua ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri dari yang anggota ini ingin membacakan gugatan dari masinan cerdas yang satu membacakan kasus antara mesin non cerdas dan cerdas. Satu, lampu lalu lintas adalah mesin non cerdas. Bekerja hanya berdasarkan timer atau program yang tetap. Misalnya 30 detik hijau, 5 detik kuning, ia tidak bisa belajar atau beradaptasi dengan kondisi kemacetan. 2. Filter spam email adalah mesin cerdas atau AI, mampu belajar dari data, email, dan laporan pengguna atau mengenali pola-pola baru email. Spam ia terus beradaptasi untuk menjadi lebih pintar. 3. Robot vakum adalah mesin cerdas, bekerja dengan aturan sederhana. Jika menabrak dinding, ia akan berbelok kaca. Robot ini tidak belajar memetakan ruangan atau mengingat lokasi perabotan. 4. Rekomendasi Netflix adalah mesin cerdas Wi-Fi, menggunakan data tontonan Anda dan pengguna lain untuk mempelajari selera Anda dan membuat prediksi atau rekomendasi film yang dipersonalisasi. 5. Game catur adalah mesin cerdas, tombol komputer di level muda, biasanya diprogram dengan aturan atau pola gerakan yang tepat. Dia tidak belajar dari kekalahannya melawan Anda dan akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan ke depan jawabannya, betul ya. Jadi kan ibu memberikan kasus pada kalian tentang menganalisis dan mengategorikan 5 benda yang ada di soal ini atau yang ada di LKPD kerja peserta didik. Nah, analisis 5 kasusnya ya, 5 benda yang termasuk ke dalam mesin cerdas dan cerdas. Kemudian kategorikan mana yang mesin cerdas, mana yang mesin non cerdas, dan sebutkan apa alasannya. Ibu sudah periksa, alhamdulillah jawabannya betul semua. Nah, yang pertama tadi 1 lampu lalu lintas, itu termasuk mesin non cerdas. Kenapa begitu? Alasannya apa? Kenapa disebut mesin non cerdas? Karena lampu lalu lintas itu diprogram hanya untuk waktu ya. Misalnya lampu merah diprogramnya hanya berapa detik, nanti muncul lagi lampu kuning, lampu hijau ya diprogramnya sesuai dengan timer atau waktu. Yang kedua, filter spam email
atau termasuk dalam mesin cerdas. Dia menjaga email kita agar tidak di apa? Di apa? Dicuri boleh ya, dicuri oleh orang lain atau tidak dihack sama orang lain ya. Kenapa disebut mesin cerdas filter spam email itu? Karena bisa belajar dari data jutaan email dan laporan pengguna ya. Jadi banyak sekali penggunanya yang ingin emailnya itu dijaga keamanannya, maka adalah muncullah filter spam email ya. Yang ketiga, robot vakum. Termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Vakum. Tahu vakum cleaner? Yang suka membersihkan lantai, debu lantai, kursi ya. Nah, bisa jalan itu namanya robot vakum ya. Ada yang cerdas dan ada juga yang non cerdas. Ini vakum robot vakum lama di sini kan? Robot vakum lama non cerdas atau hanya otomatis saja. Jadi jika dijalankan, maka dia akan jalan. Tapi kalau dia mentok ke tembok, tidak bisa bergerak lagi. Ayo jadi situ aja ya, kayak itu. Yang ya, kalau udah apa mentok ke tembok, dia tidak akan bisa kembali lagi kecuali manusia yang menggerakkannya lagi. Alasannya kenapa? Karena robot vakum bekerja dengan aturan sederhana if dan then tadi ya. Jika menabrak dinding, dia akan berbelok acak. Ya. Dia kalau udah kena tembok, udah jangan kemana-mana. Kecuali dibelokkan cuma manusia ya. Dibelokin lebar dia lurus lagi. Ya. Itu namanya mesin non cerdas. Jadi digerakkannya yang sama hanya oleh manusia. Yang keempat, rekomendasi atau Netflix. Oh Netflix. Ya, kita suka nonton film di Netflix, film horor, hantu ya. Itu seru sekali itu ya. Ada film apa lagi? Tentang karakter, ya pendidikan karakter ada semua ya kita bisa searching. Tapi berbayar, ya. Berbayar. Jadi kalian harus bayar dulu. Biasanya 5.000 murah sih ya. 5.000 1 jam. Kita bayar dulu pakai dana. Datanya dulu ya. Yang ketiga, game catur. Itu mesin non cerdas. Apa alasannya? Karena lawannya komputer. Biasanya diprogram dengan aturan pola gerakan yang tetap ya. Ini juga ya. Jalan juga gimana gitu doang kan? Caturnya ya. Nah anak-anak itulah tadi lembar kerja peserta didik yang sudah kalian isi bersama-sama. Alhamdulillah hasilnya memuaskan ya, hasilnya memuaskan. Jadi kalian mengerti semua. Nah, terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau bekerja sama dengan kelompoknya, mau berusaha sekuat atau mau berusaha untuk mengisi KKPD ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerjanya atau bersama temannya ya. Nah, diucapkan ibu apresiasi ke kalian semua karena kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Tepuk tangan kita semua. Nah, siapa yang belum memahami tentang materi perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Siapa yang belum memahami? Siapa? Belum mengerti? Ya. Kalau yang belum dipahami? Belum mengerti semua tentang mesin cerdas? Ya. Berarti kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita menginjak pada adalah kegiatan kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan tentang materi ini? Siapa yang menyimpulkannya? Tentang mesin cerdas atau non cerdas? Siapa yang menyimpulkan? Mesin cerdas bekerja berdasarkan sistem yang sudah diprogram. Tepuk tangan untuk Arsya. Nah, mesin non cerdas adalah mesin yang diprogram sesuai dengan berdasarkan if dan then. Jika begini maka begitu. Itu namanya mesin non cerdas. Nah, siapa yang menyimpulkan tentang materi ini? Siapa? Ya? Aca? Masya? Anggi? Moy?
materi hari ini? Kira, yuk. Kesimpulannya apa tentang materi mesin cerdas dan cerdas? Siapa yang menyimpulkan? Ya bisa dia menunjukkan ya, tadi sudah benar ya apa yang dikatakan Marsha. Mesin cerdas adalah mesin yang diprogram atau dirancang berdasarkan perintah if else. Jika begini maka begitu. Ya, contohnya kalkulator. Ya, itu kan mesin non cerdas. Ya, dia hanya menyala jika kita tekan tombolnya akan keluar angka. Kayak gitu saja. Ya, kita pijit angkanya maka keluar angka. Ya, itu aja. Tapi kalau mesin non cerdas beda lagi ya. Dia bisa beradaptasi dengan keadaan situasi yang baru. Ya. Nah, kalau mesin cerdas adalah mesin yang dirancang atau yang diprogram berdasarkan cara berpikir manusia. Dia dipintar. Bisa mengenali pola, bisa mengambil keputusan, bisa untuk belajar. Ya, ya contohnya kita ingin mengetahui tentang pembagian, rumus pembagian. Maka kamu silakan searching di Google atau di YouTube. Rumus pembagian nanti muncul banyak ya sumber-sumber. Klik kamu satu linknya nanti akan muncul pembagian, rumus pembagian atau perkalian yang boleh ya. Itu namanya mesin cerdas karena di programnya atau dirancangnya itu sesuai dengan pola pikir atau belajar manusia ya cara berpikirnya. Nah makin hari banyak sekali ya ini apa mesin cerdas yang baru ya kayak apa Gemini ya kita bisa belajar dari Gemini Cici kan ada ya kita bisa belajar di situ contohnya 23 dikali 40 nanti dia akan menjawab sendiri ya berapa 23 dikali 16 kan dia akan muncul sendiri pertanyaannya ya nanti kalian ikuti rumus-rumusnya cara-caranya seperti apa di situ ada ya. Ya, jadi makin hari makin berkembang teknologi kita tidak boleh ketinggalan zaman kita harus mengikuti perkembangan zaman ini kalau kita ketinggalan maka kita akan tidak bisa mengupgrade diri sendiri makanya jangan hanya HP itu kan mesin cerdas jangan digunakan untuk main game tapi untuk belajar ya. Kita cari rumus-rumus kita mempelajari tentang IPA itu banyak semua ya tentang pembelajaran. Nah anak-anak tadi ibu sudah menyimpulkan dalam materi mesin cerdas dan non cerdas. Senang tidak pelajaran hari ini? Senang. Apa yang membuat kalian merasa senang dalam pembelajaran hari ini? Apa yang menurut kalian menarik atau senang? Karena tepuk tangan untuk Asila. Karena katanya kita bisa mengetahui perbedaan antara mesin cerdas dan mesin cerdas. Siapa lagi? Hal yang menarik yang bisa menjawab. Hal yang menarik yang kita bisa pelajari hari ini yang kita bisa petik hari ini. Apa lagi? Ada? Chat? Yang kedua, ibu tanya lagi ya. Apa dari kegiatan pembelajaran ini yang membuat kalian tidak senang atau pelajarannya bosan? Ada tidak? Ada. Yang bagian mana yang merupakan paling menyenangkan? Tadi ada kuis ya. Senang nggak itu? Senang. Ya kan kuis ibu bisa membuka dua layar dibagi dua. Tidak seperti fokus yang kita di kelas ya. Kalau di kelas kita tidak bisa membagi dua layar. Kalau ini bisa dibagi dua layar ya. Ini. Nah, kita klik di sini memasukkan. Kita pilih papan tulis ganda. Tuh, ada dua. Kita bisa nulis. Ini satu, asal nulis angka dua. Bisa dua orang. Ya, tadi kita sudah membagi dua layar ini. Tapi browser dengan browser Google ya. Kalau ini orang itu sama ini bisa dapat dua orang. Contohnya ibu ngasih pertanyaan satu dulu ya.
membuat pertanyaan kalian. Contohnya 4 kali 6. Nah, nanti aku kasih pertanyaan ke kalian ini. Contoh ini satu untuk Aca. Yang ini contohnya untuk Sila. Nanti ibu bisa panggil 2 orang sini untuk menjawab pertanyaan ini. Ya. Bisa juga menggunakan gambar. Nanti di sini ada gambarnya. Dalam ini dalam pembelajaran tentang mesin cerdas itu menggunakan browser saja, tapi tidak menggunakan ini ya. Hapus. Keluar ya. Keluar. Nah, ini termasuk ke dalam mesin cerdas. Namanya apa ini? Papan interaktif digital. Ini TV pintar sama ya, TV pintar mesin cerdas. Karena dia bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Berprogram bisa beradaptasi dengan kegiatan kita yang ingin kita inginkan. Contohnya aku mau lihat YouTube masakan, boleh di sini ada. Klik YouTube dia. Aku mau nulis di papan tulis, boleh diklik papan tulis yang tadi ya. Bisa satu, bisa bagi 2. Ya. Bisa berbagi layar juga. Ya. Banyak ya. Nah, ini kan tentang pembelajaran mesin cerdas. Ini kita sudah menggunakannya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Mesin cerdasnya ya, tentang mesin cerdas yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan silakan. Duduk saya berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.